Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Salawat dan salam semoga oleh Allah SWT dilimpah curahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya yang setia sampai akhir zaman kelak nanti. Alhamdulillah, pada hari ini saya Muhammad Fajar Laksana akan menjelaskan tentang seni permainan golok kalapetok. Alhamdulillah, golok kalapetok aslinya ini ada di sini. Gagangnya ini dibuat zaman sekarang. Cuma goloknya ini sudah ada sejak zaman abad 17-18, 1700-an, 1800-an, dikala ada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten. Hadirin rahimakumullah, golok ini bisa dilihatkan. Ini golok ini namanya adalah golok kalapetok. Golok kalapetok ini warisan saya dari kakek buyut saya bernama Raden Sumawinata. Raden Sumawinata ini mendapatkan golok ini dari Raden Ateng Kastar. Raden Ateng Kastar ini mendapatkan golok ini dari Raden Kojong, dan Raden Kojong itu kemudian di ujungnya dari Pangeran Sogiri Banten. Dari situlah asal muasal golok ini datang, yang dulu dipakai oleh tentara Kesultanan Banten dan kemudian diwariskan ke keluarga kami, ke Pangeran Sogiri, lalu kemudian ke Raden Kojong, kemudian ke Raden Ateng Kastar, kemudian langsung ke Raden Sumawinata. Saya mendapatkan ini dari Raden Sumawinata, kakek buyut saya, yang kemudian golok ini bukan hanya sebatas golok, tapi juga dengan seni pertunjukannya. Golok ini yang asli saya dapatkan dari kakek buyut saya. Golok ini memiliki bentuk rupanya huruf ba, ini huruf ba, lalu ini huruf Allah. Nah, huruf ba ini mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, dan kemudian lekukan ini ada filosofi huruf Allah. Disebut golok kalapetok. Golok itu senjata, kala ini waktu dan juga merupakan ilmu untuk mengatur waktu, dan petok ini dekat. Sehingga golok kalapetok adalah senjata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka oleh kakek buyut saya, seorang ulama, seorang kiai, dari sejak zaman Kesultanan, ya, dari Kesultanan Banten dan kemudian ke Cirebon, salah satunya ada warisan dari Pangeran Sogiri ke Raden Ateng Kastar dan kemudian ke Raden Sumawinata. Maka dibuatlah pertunjukan seni memainkan golok kalapetok, yang artinya golok senjata, kala dekat ilmu, petok ini dekat, kala atau itu ilmu atau waktu. Maka senjata ini kalau diartikan adalah senjata untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Maha Pencipta. Maka golok ini kemudian permainan yang merupakan permainan seni golok dengan dzikir kepada Allah. Dan ini diambil menurut kakek buyut saya berasal dari surah Az-Zumar ayat 22. Di mana surah Az-Zumar ayat 22 ini Allah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, afamang sarahallahu sadrahu lil Islam hawa ala nuri min rabbih fawailul liqasyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Yang artinya, apakah kalian tahu orang yang terbelah dadanya sehingga mendapatkan cahaya dari Allah, dengan orang yang dadanya, kolbunya tertutup keras dengan batu karena tidak dzikir kepada Allah. Orang yang kolbunya tertutup tidak dzikir kepada Allah, maka dia dalam kondisi tersesat. Maka golok ini juga mengambil riwayat dari kisah Nabi Muhammad SAW ketika umur 4 tahun dibelah dadanya, umur 12 tahun dibelah dadanya, umur 40 tahun dibelah dadanya, dan terakhir ketika Isra dan Mi'raj umur 52 tahun dibelah dadanya, dibersihkan kolbunya. Maka oleh guru-guru kita, saya mewarisi dari ulama-ulama guru saya, yaitu masih merupakan kakek buyut saya, permainan golok ini ada sesungguhnya permainan dengan dzikir, yaitu membelah dada kita. Maka permainannya itu ditarik dari atas ke bawah dengan ucapan sampai atas, baru dibuka ilaha. Ini membuka dada, membelah dada, muka dada, baru ilallah, yaitu diasmakan nama Allah ke dalam kolbu kita, yang disebut dengan kalimat nafi isbat, menafikan, meniadakan penghalang antara diri kita dengan sama pencipta, dengan dibuka kalimat lalu dibuka ilaha, lalu masukkan Allah ke dalam kolbu, yusabbitullahu alladziina amanu biqouli sabit fil hayati dunya fil akhirah. Artinya kolbu kita ditanamkan asma Allah, sehingga golok ini menjadi suatu permainan jurus, yang kemudian jurusnya ini dimainkan dengan gerakan seperti tadi. Maka gerakan di sini la ilaha
illallah. La ilaha illallah. Jadi sebetulnya golok ini ada gambaran untuk melah dada. Tapi karena golok ini juga untuk bela diri, maka muncullah seni permainan golok kalepetok yang sebetulnya golok ini dengan megang ini seperti juga kuku harimau. Jadi ini permainan golok pendek, sehingga permainannya cukup dengan gerakan-gerakan yang pendek, tidak terlalu panjang, dengan putaran-putaran tertentu yang dimainkan. Dan inilah yang kemudian disebut dengan golok kalepetok. Memainkan ini harus dulu dengan memahami ilmu jurus maung kebet. Kalau kita paham jurus maung kebet, mengerti, maka kita bisa memainkan golok kalepetok, warisan dari keluarga besar kami. Semoga cerita tadi bermanfaat, semoga ini bisa dilestarikan, karena ini turun-temurun warisan dari keluarga kami asli orang Sunda yang memiliki seni budaya yang cukup tinggi dan filosofi yang hebat. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Alhamdulillah, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yaitu penjelasan lengkap tentang golok kalapetok. Oke, untuk bagian yang pertama yaitu tentang sikap-sikap golok kalapetok, yang dimana terdiri yaitu ke-1, yaitu ada salam golok kalapetok, dan yang kedua yaitu ada sikap sempurna golok kalapetok, dan yang ketiga yaitu ada sikap siaga golok kalapetok. Sikap sempurna. Sikap siaga golok kalapetok. Oke, dilanjut dengan ke bagian yang kedua, yaitu tentang jurus-jurus golok kalapetok. Yang pertama yaitu ada 21 jurus golok kalapetok, yang dimana terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada 21 jurus golok kalapetok sambil bersila, dan yang kedua yaitu ada 21 jurus golok kalapetok setengah berdiri, dan yang ketiga yaitu ada 21 jurus golok kalapetok sambil berdiri. Dan untuk rinciannya 21 jurus golok kalapetok ini menjadi beberapa bagian, terbagi diantaranya yaitu yang pertama ada 11 sabetan jurus golok kalapetok, dan selanjutnya ada 5 tarikan jurus golok kalapetok, dan selanjutnya bagiannya yaitu ada 4 tusukan dan 1 gorokan golok kalapetok. 11 sabetan jurus golok kalapetok. Siap? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sikap siaga. Sikap setengah berdiri. Matarikan jurus golok kalapetok. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Sikap siaga. Sikap berdiri. 4 tusukan, 1 gorokan jurus golok kalapetok. Siap? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, dan untuk selanjutnya jurusnya yaitu ada jurus golok kalapetok tarung praktis, yang dimana jurus ini juga terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu diantaranya sambil bersila dan sambil berdiri.
Tentu saja jurus Golok Kalapetok ini juga multifungsi, jadi tidak hanya dipraktekkan ketika sambil berdiri, tapi juga dari bersila, di tempat kursi, berdiri, dan sebagainya. Lanjut ke bagian yang selanjutnya, yaitu ada freestyle jurus Golok Kalapetok, yang dimana yang pertama yaitu ada putaran, teknik putaran jurus Golok Kalapetok. Dan selanjutnya ada gerakan padungdung namanya, yaitu padungdung jurus Golok Kalapetok. Dan juga ada mincik jurus Golok Kalapetok. Mincik yaitu adalah tarian pencaksilat, yang dimana tarian ini khusus khas dari jurus Golok Kalapetok.